salawat dan wasilah. Salawat dan wasilah, yang pertama yaitu salawat, itu agak sedikit lebih mudah untuk menerangkan karena karena dalam Al-Quran sendiri itu kita dapatkan provision, kita dapatkan ketentuan mengenai wasilah itu yang jelas. Artinya tidak ada informasi yang konflik gitu, tidak ada conflicting information. Tapi yang kedua, yang wasilah itu agak sulit. Oleh karena itu kalau salawat itu tidak saja seluruh dunia Islam dan umat Islam itu sepakat tentang apa itu salawat dan apa maknanya dan sebagainya, malahan seluruh dunia Islam juga menganggap itu sebagai bagian dari ekspresi keagamaan yang sangat penting. Sebaliknya dengan wasilah itu menjadi bahan kontroversi yang cukup keras dan wujudnya itu kadang-kadang cukup dramatis, seperti misalnya bagaimana faham Wahabi di Saudi Arabia misalnya menyikapinya, yaitu bahwa faham Wahabi di Saudi Arabia itu menyikapi masalah wasilah sebagai bid'ah, bahkan kadang-kadang disebut sebagai khurafat, malah secara ekstrim juga mereka juga bisa menyebut sebagai syirik. Tapi nanti kita lihat bagaimana. Yang pertama yang relatif tidak ada problem yaitu salawat. Dan tentu selawat itu yang sudah kita indonesiakan selawat itu adalah kata jamak dari sholah, sebenarnya sholatun, jadi sama dengan salat yang kita kerjakan. Hanya saja salat di sini dikembalikan kepada maknanya yang lebih umum yaitu doa. Sebab salat itu doa, sama dengan kalau kita mengatakan dalam bahasa Inggris salat dan berdoa itu tidak berbeda, to pray, just to pray kan. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan antara salat dan doa, bersalat atau melakukan salat dan berdoa. Tapi itu sebetulnya perbedaan semantik, perbedaan secara dari segi bahasa sama, persis sama. Salat itu adalah doa dan doa ya doa. Nah, kemudian salawat atau perkataan salat yang digunakan dalam bentuk jamaknya itu salawat, itu sudah merupakan pengertian yang lebih luas lagi atau lebih mendalam lagi. Oleh karena bagaimana mungkin Tuhan berdoa untuk nabinya, karena Quran menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi. Terjemahkanlah dalam bahasa kita, membaca salawat kepada nabinya. Nah, kalau Tuhan berdoa, lalu berdoa kepada siapa? Maka para ahli tafsir menyebutkan bahwa kalau Allah yang berselawat, membaca selawat kepada Nabi, maksudnya ialah memberi berkah. Jadi salawat di situ lalu juga menjadi berkah. Itu satu kutipan dari Al-Quran yang sering sekali dikutip oleh para mubalik, para khatib Jumat itu pada khutbah kedua itu selalu dikutipkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya itu membaca salawat atau mensalawati kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu hai kaum beriman, salawatilah dia itu dan ucapkanlah salam kepadanya. Jadi jelas sekali dalam Quran yaitu bahwa kita mengucapkan salawat kepada Nabi itu perintah Allah, bahkan dikaitkan dengan Allah sendiri dalam bahasa yang agak harian gitu. Sedangkan Allah saja membaca salawat kepada Nabi, kenapa kamu tidak? Kira-kira begitu. Nah, itu
Coba saya carinya. Saluna. Ya, ini dalam surat Al-Ahzab. Suratnya surat nomor 33, ayatnya 56. Jadi suratnya 33 ayatnya 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Okay. Nah, itu sebetulnya adalah berarti semacam penghormatan dari Allah kepada Nabi kita, pemberian berkah pada Nabi kita sebagai penghormatan. Dan memang ada sebutan-sebutan lain kepada Nabi kita, kepada Nabi, bahwa Allah itu menghormati Nabi. Seperti misalnya ketika menegur, Nabi itu pernah mengharamkan sesuatu yang halal, yaitu kalau tidak salah waktu itu madu atau begitu. Lalu ditegur itu kan, tegurannya itu dengan menggunakan perkataan Nabi, ya Nabi, lima tuharrimu ma ahalallah. Hai Nabi, kenapa kau mengharamkan sesuatu yang halal? Itu karena dalam rangka bertengkar sama istrinya itu. Kemudian dia marah begitu, lalu istrinya sendiri ya ini krisis rumah tangganya gitu ya. Lalu ada percekcokan, kemudian saking marahnya Nabi mengatakan seolah-olah hampir bersumpah, saya tidak mau makan ini lagi, haram. Ternyata ditegur itu kan, kenapa kamu haramkan sesuatu yang halal untuk kamu. Nah, di situ digunakan istilah ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Itu satu sebutan kehormatan juga. Sehingga misalnya Buya Hamka dulu pernah panggil saya secara pribadi, Nur sini. Kenapa Buya? Saya ini dikritik oleh jamaah Masjid Agung Al-Azhar. Mengapa? Karena saya panggil presiden itu Bapak Presiden. Maksudnya gimana Buya? Ya, mereka maunya saya panggil presiden itu saudara presiden. Lalu Buya Hamka bilang, bagaimana Nur ya? Sedangkan Tuhan saja menghormati Nabi, masa kita tidak boleh menghormati presiden? Jadi sebutan Bapak Presiden itu sebagai penghormatan. Sama dalam bahasa Inggris itu kan selalu Mr. President. Tidak ada my brother President, tidak ada, selalu Mr. President. Apalagi kalau dalam bahasa diplomasi kita tahu semuanya itu unggah-ungguh itu begitu penting. Your Excellency, His Excellency dan sebagainya, the honorable dan sebagainya. Nah, jadi salawat itu kita pahami dalam rangka itu menghormati Nabi. Maka di sini kita tidak berhadapan dengan hal yang absurd maksudnya tidak masuk akal. Maksudnya ya Nabi kan sudah Nabi, masa kita juga doakan, kan gitu biasanya itu. Nah, kalau para ustaz di pesantren itu membuat suatu perumpamaan yang sederhana. Mengapa kita membaca salawat itu mendapatkan pahala? Karena katanya Nabi itu ibarat gelas, itu isinya sudah penuh. Nah, kalau kita minta orang lain mengisi, maka lalu lubernya itu untuk kita. Jadi pahala salawat itu sebetulnya adalah luberan dari Nabi. Itu satu keterangan yang common sense sekali, tapi ada masuk akalnya. Tapi yang jelas ialah bahwa doa kepada Nabi itu adalah suatu penghormatan. Dan karena itu kemudian ada anak tangga turunnya, seperti misalnya untuk Nabi kita membaca, misalnya setelah disebut namanya kita membaca sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, semoga Allah memberkatinya, wasallam, dan memberikannya salam dalam arti damai, sentosa, kertara harja dan sebagainya itu. Tapi nanti untuk Nabi yang lain biasanya cukup dengan alaihissalam. Tapi ada juga orang yang tetap membaca sallallahu alaihi wasallam, jadi disebut Nabi Isa al-Masih misalnya alaihissalam dan sebagainya. Kemudian untuk tokoh-tokoh yang bukan Nabi seperti para sahabat dan para ulama yang besar itu disebut radhiyallahu an. Semoga Allah meridainya. Itu sebenarnya satu jenis.
kita sebut Abu Bakar, itu kita dianjurkan untuk membaca radhiyallahu an. Kita sebut Aisyah radhiyallahu anha, karena dia wanita maka radhiyallahu anha. Fatimah juga begitu. Hanya di kalangan orang Syiah itu kalau disebut Ali itu mereka membaca alaihi salam. Tidak cukup hanya radhiyallahu anha, tetapi alaihi salam. Lalu di kalangan kaum Sunni ada satu versi lagi untuk Ali, khusus untuk Ali, yaitu karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Ini macam-macam. Kenapa ada kekhususan semacam ini? Agaknya ialah karena, jadi kalau dalam literatur Sunni berbahasa Arab itu kalau disebut Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, tapi kalau Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Ini apa? Ini keterangannya macam-macam, sejak dari yang bernada historis, yaitu artinya latar belakang kesejaraan, sampai kepada yang bernada sedikit legenda dan mitos. Misalnya kalau yang historis ini yang saya kira lebih masuk akal, ya karena Ali ini sahabat Nabi yang begitu dekat dengan Nabi, dan memang dicintai oleh Nabi sendiri, tapi meskipun juga pernah bertengkar sama Nabi, karena Ali itu pernah berpikir untuk kawin lagi, maka Nabi membentak, kalau mau kawin lagi itu lepaskan itu anak saya. Itu ada hadisnya seperti itu. Tapi pada pokoknya Ali ini memang sangat dekat dengan Nabi, karena memang kemenakan sekaligus menantunya, dan yang lebih penting lagi adalah pemuda yang pertama kali mendukung Nabi. Itu salah satu dari orang yang pertama masuk mendukung Nabi. Itu saja, yang pertama adalah istri beliau sendiri, yaitu Khadijah, dan yang kedua adalah Ali. Karena itu dekat sekali. Namun dalam keadaan dekat seperti itu, Ali secara politik ya mempunyai reputasinya rada susah, karena dia dalam tanda kutip tidak begitu loyal. Misalnya apa itu namanya, janji setianya kepada Abu Bakar pun terlambat 6 bulan. Jadi Abu Bakar itu dijanji setia di baiat pada waktu Nabi masih di pembaringan, masih dalam rumah duka begitu, yaitu rumahnya Aisyah, artinya sebelum dimakamkan. Tetapi Ali tidak mau menyatakan janji setianya, dan terlambat 6 bulan. Katanya kenapa setelah 6 bulan kemudian mau membaiat, memberikan janji setia? Katanya setelah wafatnya Fatimah, istrinya yang juga putri Nabi. Mengapa harus menunggu wafatnya Fatimah? Karena Fatimah ini bertengkar sama Aisyah, mertuanya itu. Jadi ada semacam rivalitas gitu ya. Kemudian ada masalah, ya kalau dalam literatur Syiah itu lebih detail dokumentasinya, ada masalah rebutan warisan dan sebagainya gitu. Ya, itu ada suatu estate, ya mungkin sekarang disebut real estate atau kebun namanya Fadak, itu menjadi rebutan itu. Jadi Ali ya dalam bahasa harian kita cukup dalam tanda kutip tercemar. Apalagi kemudian dia diberontak dan perang melawan Aisyah, dan perang itu memakan korban. Hanya karena kebaikan hati Ali saja Aisyah tidak terbunuh, hanya untanya yang dibunuh, maka disebut peristiwa unta. Kemudian dengan sendirinya kita tahu dia terlibat konflik dengan Bani Umayyah, pimpinan Muawiyah di Damaskus, dan juga melibatkan banyak sekali korban. Artinya banyak sekali quote unquote cacat pada Ali. Nah, maka karramallahu wajah itu seolah-olah semoga Allah tetap memuliakan reputasinya begitu, kira-kira begitu. Nah, ini sebenarnya keterangan yang lebih masuk akal, tetapi di kalangan pesantren ada keterangan yang rada legendaris, legenda dongeng. Misalnya karramallahu wajah itu karena Ali itu katanya, ya maaf saja ini, tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. That's impossible. That's simply impossible.
Ada lagi yang mengatakan Ali ini seorang yang sangat saleh, seorang yang sangat tinggi namanya, tapi mukanya tidak begitu cakep. Itu keterangan-keterangan populer seperti itu ada di pesantren. Tapi yang jelas ialah bahwa ucapan karramallahu wajhah itu merupakan ucapan simpatik yang sama, yang sebetulnya nadanya itu adalah sama dengan salawat. Maka sekarang ibu, salawat itu adalah bagian dari rasa kedekatan kita kepada Nabi. Oleh karena itu dalam tahiyat itu bahkan kita memperlakukan Nabi sebagai orang kedua, second person. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, salam kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi di depan kita, warahmatullahi wabarakatuh, dalam tahiyat kan begitu. Dan itu wajib, harus ada itu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, salam kepada engkau wahai Nabi, warahmatullahi wabarakatuh, serta rahmat dan barakahnya. Apakah Nabi itu mendengar salawat yang kita ucapkan kepadanya seperti itu? Ya, ini kontroversi lagi. Sebab ada beberapa keterangan dalam Quran yang mengatakan bahwa manusia tidak akan dapat membuat orang yang telah meninggal itu mendengar. Innaka la tusmil mauta. Engkau tidak akan bisa membuat orang yang menikmati itu mendengar. Nah, dan Quran menyebutnya itu tanpa kecuali. Artinya termasuk Nabi sendiri nggak bisa mendengar. Saya carikan karena ini penting. Fa innaka la tusmi'ul mauta, itu surat Rum surat 30 ayat 53. Supaya kita tahu nanti ada hubungannya dengan diskusi kita selanjutnya, itu mengenai wasilah dan termasuk talqin. Mengapa dulu Muhammadiyah sama NU itu geger rebutan surga, antara isunya itu talqin kan. Itu 30 ayat 53 ya. Ya. Oh. Iya 52 ya. Fa innaka la tusmi'ul mauta, maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang mati itu dapat mendengar. Wala tusmi'u summa du'a, dan menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan doa. Di sini seruan tadi dakwah. Wa idza wallau mudbirin, apabila mereka itu berpaling membelakang. Jadi ini bagi faham-faham tertentu seperti mazhab Hambali yang dianut dengan keras sekali dan ketat sekali oleh Saudi Arabia, karena kita tahu bahwa mazhab resmi Saudi Arabia adalah mazhab Wahabi, suatu versi yang sangat keras dari mazhab Hambali. Nah, ayat-ayat seperti ini bagi mereka itu begitu sentral sehingga mereka menolak sama sekali ide-ide bahwa orang mati itu bisa mendengar, termasuk talqin. Nah, tapi bagaimana dengan itu tadi, dengan salawat pada tahiyat yang memperlakukan Nabi sebagai orang kedua, assalamualaikum, salam kepada engkau wahai Nabi. Ya, orang-orang seperti ini akan menganggap itu sebagai metafor saja, sebagai suatu intimasi, keintiman, suatu ekspresi keintiman kepada Nabi. Sama aja dengan kalau kita sudah tahu orang tua kita itu jauh atau sudah meninggal, tapi toh kita masih bicara, mudah-mudahan engkau dirahmati Allah wahai ayahku, wahai bapak. Itu kan sebenarnya ekspresi keintiman kan. Kalau tidak begitu, maka kita akan repot untuk mengkompromikan berbagai conflicting informations, ajaran-ajaran yang sepertinya bertentangan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian memang salawat ini erat sekali dengan isu kedua, yaitu wasilah.
Dan di Indonesia kita mengetahui adanya dua golongan, yang salah satu isunya ialah persoalan ini, yaitu Muhammadiyah yang mengikuti garis pemahaman agama melalui Muhammad Abduh dan terus ke Rashid Ridha, kemudian pada situ kemudian bertemu dengan Ibnu Taimiyah, dan karena itu banyak kesejajarannya dengan faham Wahabi di Saudi Arabia, dan NU yang lebih tradisional dan sebetulnya lebih merupakan paham dari seluruh dunia Islam. Nah, di kalangan NU ini wasilah itu menjadi sangat penting. Yaitu wasilah itu artinya pencarian perantara, intercession. Wasilah itu sebenarnya intercession. Sama dengan syafa'ah sebetulnya itu. Jadi sama dengan syafa'ah, intercession. Kalau di kalangan ini, di kalangan NU atau secara secara lebih umum diidentifikasi sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun tidak persis ya, karena kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah sebetulnya Muhammadiyah itu termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Orang-orang Wahabi juga termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan mereka mengklaim mereka lah yang sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi secara sosiologis di Indonesia istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu dibawa kepada NU, identifikasinya dengan NU. Itu hanya mempunyai makna sosiologis, tidak mempunyai makna teologis sama sekali. Sebab makna teologisnya, makna keagamaannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meliputi seluruh umat Islam yang hampir 1 miliar ini, atau berapa miliar itu, kecuali Syiah kan. Kalau Syiah memang tidak menamakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Syiah gitu. Nah, di kalangan mereka yang berdiri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang wasilah ini sangat penting, kalau tidak bisa disebut sebagai salah satu sentral dari perasaan keagamaan. Disitulah kita bisa mengerti mengapa ada wirid-wirid yang banyak sekali menggunakan salawat. Dan kemudian maulid menjadi sangat penting. Supaya diketahui di Saudi Arabia maulid itu haram. Ada Menteri Minyak dulu itu Ahmad Zaki Yamani yang orientasinya itu lebih mirip dengan orang Indonesia, mungkin karena katanya itu keturunan orang Indonesia juga. Orang kata-kata ibunya orang Tegal atau gimana gitu. Yang tetap merayakan maulid, dan karena dia tahu negerinya tidak mengizinkan itu, maka dirayakan secara privat, secara sembunyi-sembunyi di rumah. Nah, kita tahu bahwa di Saudi itu rumah itu suci, rumah itu ini harim itu artinya daerah terlarang. Sayangnya menjadi bahasa Inggris haram. Harim itu artinya daerah terlarang, sama dengan Al-Masjidil Haram, Al-Haram dalam perkataan Al-Masjid, Masjid Haram, dengan harim itu sama. Jadi lingkungan rumah itu adalah lingkungan yang paling private, yang dalam bahasa disebut harim. Maka orang tidak boleh masuk sama sekali, tidak boleh sama sekali masuk. Itu hukum Islam itu. Quran menyebutnya begitu. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu 'alaiha. Kamu janganlah masuk rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Wa in qala lakum irji'u farji'u waskalakum. Tapi kalau pemilik rumah itu mengatakan saya enggak menerima tamu, Anda pergi aja, kamu harus pergi. Jadi itu privacy dari rumah. Karena itu Ahmad Zaki Yamani dulu merayakan maulid di rumah dan tidak ada yang mengganggu, dan banyak seperti itu di Saudi Arabia. Termasuk kalau maulid lumayan, tapi ya biru-biruan itu juga nggak bisa diganggu itu dalam rumah-rumah tangga orang-orang Saudi. Film biru segala macam itu sudah enggak, sudah merupakan rahasia umum. Jadi mengapa Saudi mengharamkan maulid? Karena ada ide dalam maulid yang menurut mazhab Hambali itu sama sekali tidak dibenarkan, yaitu bahwa kalau orang itu merayakan maulid
Bapak dan Ibu bisa cek kepada ustaz-ustaz di kampung yang masih mengikuti ini. Kalau orang itu merayakan Maulid, maka mereka yakin roh Nabi ada di situ dan ikut mendengar. Karena itu ketika dibaca Asraqal Badru Alaina itu ya, yang kemudian orang Jawa nyebutnya Srokalan itu ya. Nah, itu kan orang berdiri ya, untuk menghormati. Jadi ini ada pembacaan kepada riwayat Maulid yang disusun oleh Diba, karena itu disebut kadang-kadang Dibai. Sejak dari Nabi itu sejak dari ayahnya, ibunya siapa, nanti sampai kepada hari kelahiran. Nah, pada waktu hari kelahiran itu mereka berdiri semuanya menyambut kelahiran Nabi. Jadi mereka membayangkan roh Nabi itu ada di situ. Nah, sekarang dari mana ide itu? Sebetulnya Maulid sendiri itu adalah ide Salahuddin Al-Ayyubi, seorang sultan dari Mesir yang melihat pada waktu itu perang salib dan orang Islam kalah. Yerusalem dan Palestina itu dikuasai oleh orang-orang Kristen, tentara salib. Lalu Salahuddin Al-Ayyubi dari Mesir ini berpikir bagaimana membangkitkan semangat tentara Islam. Lalu dia dapat inspirasi dari Natal. Jadi melihat Natal, orang Kristen memperingati hari kelahiran Isa Al-Masih yang disebut dalam bahasa Latin Natal, artinya kelahiran, yang dalam bahasa Arab disebut milad. Nah, milad. Maka Salahuddin Al-Ayyubi dapat inspirasi, kalau begitu kita tiru saja untuk membangkitkan semangat tentara Islam itu, kita peringati hari kelahiran Nabi. Maka namanya Maulid. Jadi Maulid itu sebenarnya Natal, Natalnya Nabi. Milad, dari milad jadi Maulid. Dan lebih dulu milad, lebih dulu orang Kristen menggunakan perkataan milad daripada orang Islam menggunakan perkataan Maulid. Karena itu tahun 1996 itu dalam bahasa Arab disebut tahun miladi, artinya tahun yang dihitung dari sejak kelahiran Isa Al-Masih. Kita menyebutnya tahun Masehi, tahun Kristen. Orang-orang Yahudi menyebutnya CE, Common Era. Mereka nggak mau nyebut tahun Kristen karena mereka akan menolak agama Kristen, jadi Common Era, CE. Jadi ya penanggalan umum saja. Orang Yahudi maunya begitu. Nah, dan waktu Salahuddin mempunyai ide seperti itu, yaitu meniru hari Natal, kemudian memperingati kelahiran Nabi, maka dalam acara peringatan hari kelahiran Nabi itu tidak seperti yang sekarang dilaksanakan orang, tetapi yang dibaca adalah riwayat-riwayat kepahlawanan Nabi yang dalam bahasa Arab disebut maghazi. Maghazi itu artinya peristiwa-peristiwa perang Nabi. Itu yang dibaca. Bagaimana Nabi memimpin perang Badar, bagaimana Nabi memimpin perang Uhud, perang Khandak, dan lain sebagainya. Ya memang di situ terkesan dengan kuat sekali suatu tindakan-tindakan heroik dari Nabi dan para sahabat. Nah, ternyata apa yang diharapkan Salahuddin Al-Ayyubi terwujud, yaitu masyarakat atau tentara Islam bangkit semangatnya dan kemudian berhasil mengusir tentara salib. Itu riwayatnya Maulid. Jadi tentara salib itu kalah oleh tentara Islam berkat Maulid. Nah, mungkin ya setelah itu lalu perayaan Maulid diteruskan dengan sendirinya, tapi kemudian sudah bercampur dengan mitologi-mitologi, mitos-mitos yang tidak kurang kemungkinannya, artinya sangat mungkin, lalu terpengaruh juga oleh paham Kristen. Kita tahu bahwa dalam ilmu agama Kristen itu disebut agama sakramental, sacramental religion. Artinya agama yang mengajarkan bahwa keselamatan itu diperoleh seseorang karena mengikuti upacara-upacara suci, terutama Ekaristi itu, perayaan Ekaristi. Nah, dalam misa Ekaristi itu ada acara ketika seorang jamaah itu
oleh pasturnya diberi roti dan anggur. Rotinya harus dianggap sebagai daging Yesus dan anggurnya harus dianggap sebagai darah Yesus. Kemudian dimakan dan diminum, maka terjadilah Holy Communion, persatuan suci, yaitu bahwa setiap orang Kristen itu lalu menjadi satu dengan Yesus, dan itu membentuk suatu komunitas suci yang disebut gereja. Jadi gereja itu sebenarnya umat yang suci. Bukan gereja itu sebetulnya bukan bangunannya itu, tapi umatnya itu. Nah, di situ jelas ide syafaat itu terang sekali, apalagi karena memang Yesus itu diyakini sebagai sang penebus, the Savior, sang penebus. Dalam agama Kristen disebutkan salvation is in Jesus and through Jesus. Keselamatan itu ada dalam Yesus dan melalui Yesus. Nah, kembali lagi, jadi dalam merayakan Maulid itu kemudian rupanya ada unsur-unsur pengaruh daripada agama Kristen, karena toh memang Maulid itu sendiri ditiru dari milad. Ini dengan suatu footnote kecil, jangan lalu kita meniru orang Saudi lalu keluar dari sini mengharamkan Maulid, tidak, itu ada juga gunanya. Tetapi untuk membuat historical flashback ini saya sebutkan. Jadi dalam komunitas Timur Tengah yang notabene merupakan daerah-daerah Kristen, itu kan seluruh Timur Tengah dulu kan daerah Kristen, kecuali semenanjung Arabia sendiri dan Persia. Tapi sejak dari Syria, Mesir sampai ke barat itu semuanya daerah Kristen. Bahkan yang disebut Church Fathers, yaitu bapak-bapak gereja, itu semuanya dibesarkan di Mesir dan membangun agama Kristen itu di Mesir. Jadi Mesir itu setelah Palestina adalah tempat ayunan agama Kristen, the cradle of Christianity sebetulnya itu. Nah, ini dibahas oleh umat Islam. Artinya kita harus bisa membayangkan betapa besarnya pengaruh unsur-unsur Kristen di dalam orang Islam. Termasuk ide mengenai syafaat tadi itu. Sebab kalau kita kembali kepada Quran sendiri, agak-agaknya ya, sebelum kita mengambil pilihan faham, agak-agaknya faham orang Wahabi lebih banyak dukungannya dalam Al-Quran. Saya kira dulu kita bisa pernah diskusikan bahwa nanti di hari kiamat itu banyak sekali peringatan dalam Al-Quran. Kita itu bertanggung jawab kepada Tuhan itu langsung secara pribadi, tidak ada lagi perantaraan. Ada firman yang tegas sekali mengatakan anak saja tidak bisa membela bapak tidak bisa membela anak. Justru di situ letak pentingnya percaya kepada hari kemudian, yaitu bahwa kita hidup ini dengan segala amal kita akan dibawa kepada suatu forum pengadilan ilahi di mana tidak ada lagi masalah kolusi. Itu kira-kira begitu. Ada seluruh perbuatan kita pasti harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oke. Mauludun. Ini Oke, itu surat Luqman ya. Surat Luqman itu surat nomor 31, ayatnya 33. 31, 33. Nih. Ya. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Wakhshaw yauman. Dan waspadalah, siap-siaplah menghadapi hari, maksudnya hari kiamat. La yajzi walidun an waladihi, yang pada saat itu orang tua tidak akan bisa menolong anak. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a, dan anak pun tidak sama sekali tidak bisa menolong orang tua. Ya. Kemudian inna wa'dal haqqun, sungguhnya janji Allah itu benar, hak, artinya pasti terjadi. Ini semuanya pasti terjadi.
Fala taghurrannakumul hayatid dunya, oleh karena itu kamu jangan terkecoh oleh kehidupan dunia, wala yughurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai terkecoh oleh sesuatu hal dari jalan Allah. Peringatan yang sangat kuat, a very strong word, bahwa kita di dunia, di akhirat nanti itu langsung berhadapan dengan Allah. Ya kalau disebut ayah dan anak atau orang tua dan anak, itu kan kira-kira lebih-lebih lagi yang bukan orang tua dan anak, lebih tidak bisa menolong lagi. Yang seperti ini banyak. Dan kemudian perkataan syafaat yang ada korelasinya dengan wasilah, itu misalnya bisa kita lihat bagaimana syafaat itu tidak mungkin. Ini dalam surat Al-Baqarah, ya, surat nomor 2 ayat 48, ya. Surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat 48. Ini agak banyak ini, tapi kita lihat satu ini. Nah, wattaqu yauman, siap-siaplah kamu semuanya menghadapi hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang saat itu tidak seorang pun bisa menolong orang lain. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Nah, dan pada waktu tidak bakal diterima perantaraan, langsung kita berhadapan dengan Allah SWT. Wala yu'khadhu minha adlun, dan pada waktu itu tidak diterima tebusan, bail, bahasa Inggrisnya bail, B-A-I-L, bail. Wala hum yunsarun, dan mereka manusia tidak ada yang membela, tidak akan dibela. Nah, ayat-ayat ini sangat kuat difahami oleh kaum Hambali untuk menolak seluruh ide tentang wasilah dan syafaat. Maka dari itu dulu saya punya teman, ya barangkali kalau dari ibu sudah tahu, teman senior saya Subhan Z.E. almarhum, ya. Dia memimpin jamaah haji, tidak banyak, hanya beberapa puluh orang. Dan waktu di Mekah itu membaca salawat Badar, ditangkap oleh polisi, dibawa ke pengadilan. Ya untung dia adalah seorang subhan, artinya seorang yang besar, karena tidak dilepaskan. Tapi kalau tidak, itu bisa macam-macam, itu dituduh melakukan syirik. Karena dalam salat Badar itu, coba, salat Badar itu salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Jadi salawat dari Allah dan salawat ala Taha, kepada Taha. Taha itu salah satu nama dari Nabi Rasulullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ya. Salawat dari Allah dan salam dari Allah kepada Yasin. Yasin itu laki-laki, salah satu nama dari Nabi. Habibillah, kekasih Allah. Nah, kemudian setelah itu, ya, kalau yang dua pertama ini tidak ada problem. Tapi yang ketiga problem, mulai problem. Tawassalna bi bismillah. Kami mengambil wasilah dengan perkataan bismillah. Jadi ada suatu konstruksi pikiran bahwa bismillah itu sendiri bisa menjadi perantara kepada Tuhan. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah, dan dengan al-hadi, penunjuk jalan, yaitu Rasulullah itu. Jadi mengambil perantara, intercession. We take as our intercession, begitu ya. Intercessor yaitu bismillah itu sendiri, lafal bismillah itu sendiri, kemudian Nabi. Nah, kemudian yang keempat lebih berabe lagi, wa bikulli mujahidin fillah, dan kami mengambil perantara dari semua orang yang berjuang di jalan Allah, min ahlil badri ya Allah, terutama mereka yang menjadi syuhada dalam perang Badar. Nah, maka disebut salawat Badar. Itu ternyata ciptaan orang Surabaya. Bukan orang Jawa. Nah, maka dari itu salawat Badar, wah, jangan membayangkan orang Muhammadiyah bakal membaca itu. Jangankan salawat Badar, talqin saja diprotes oleh Muhammadiyah. Ini. Nah, kemudian Maulid sendiri, mengapa Maulid itu tadi merupakan problem? Tadi saya sebut mengenai
syafaah ya bahwa dan ibu bisa tanya kepada orang di kampung itu mengapa maulid, itu mengharapkan syafaat. Ya tadi saya katakan bahwa kalau kita merayakan maulid, maka roh Nabi ada di situ mendengarkan kita dan melihat kita merayakannya, dan seolah-olah ada janji nanti di akhirat, di hari kiamat akan saya tolong menjadi intercession. Di samping itu dalam maulid ini ada kalimat-kalimat dalam syair-syair maulid itu ada kalimat-kalimat yang dalam sekurang-kurangnya dalam pandangan mazhab Hambali seperti orang-orang Saudi bertentangan dengan Quran. Quran itu banyak sekali menegaskan bahwa Muhammad itu hanya seorang manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum, katakan Muhammad, aku itu manusia seperti kamu juga. Yuha ilayya annama ilahukum minal wahid, hanya saja diwahyukan kepadaku bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi manusia biasa, dan banyak ilustrasi dalam Quran bahwa semua nabi itu ya makan, ya minum, ya jalan-jalan di pasar, melakukan bisnis, bisa rugi, bisa laba, dan sebagainya. Itu yang yakuluna ta'am wa yamsuna fil aswaq. Para nabi itu ya jalan makan makanan, karena waktu itu rupanya ada semacam harapan dari orang-orang Arab kepada nabi kita, kamu mengaku nabi kok masih makan, gimana sih? Kira-kira begitu. Lalu dibantah Al-Quran, kalau seandainya yang diutus masyarakat yang kepadanya diutus nabi itu malaikat, ya nabinya nggak makan seperti malaikat, tapi kan kamu manusia gitu. Lalu diceritakan bahwa semua nabi itu makan, minum, dan jalan-jalan di pasar. Nah, jalan-jalan di pasar tidak aib. Kenapa aib? Ya, untuk melakukan bisnis. Juga misalnya Nabi itu digambarkan dalam Quran itu bisa mati, bahkan bisa terbunuh. Ya. Itu kan ada peristiwa yang rada dramatis ketika Nabi wafat. Ada seseorang bawa berita itu kepada Umar. Waktu itu Umar di luar kota. Begitu mendapat berita bahwa Nabi itu wafat, Umar malah marah, malah mengancam orang bawa berita itu mau dibunuh. Rupanya Umar, nah ini kesempatan bagi orang Syiah yang tidak suka pada Umar. Nah ternyata Umar nggak paham agama katanya, mengira bahwa Nabi nggak bisa mati. Maka kemudian dia, tapi selesai juga hatinya, lalu pergi ke masjid, terutama kamarnya Aisyah di mana jenazah Nabi terbaring, dan dia saksikan sendiri bahwa Nabi memang sudah wafat. Lalu tapi waktu menuju ke sana itu dalam mood yang marah begitu, itu ketemu Abu Bakar. Abu Bakar yang menegur, Umar, ada apa kamu kok marah gitu? Oh iya, saya dengar ada orang bilang Nabi kita mati, saya mau bunuh dia. Dengan tenang Abu Bakar membaca, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum dia sudah lewat rasul-rasul yang lain. Afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati atau terbunuh kamu akan kembali jadi kafir? Jadi satu peringatan yang tegas sekali dalam Quran bahwa Nabi itu jelas bisa mati karena memang semua orang itu mati, tapi bahkan bisa terbunuh. Dan sudah ada dan banyak Nabi yang terbunuh. Nabi Zakaria terbunuh, Nabi Yahya terbunuh, dan cara terbunuhnya itu juga kejam sekali. Ya. Artinya suatu peringatan bahwa kebenaran itu tidak boleh diukur dengan nasib siapa yang membawakan. Banyak orang membawakan kebenaran, nasibnya kurang baik. Apalagi kalau cuma kecelakaan. Dokter saya betul-betul terganggu pada waktu ini Pak Izzat Mutakin meninggal kecelakaan ini kan. Ada orang, bagaimana mau balik kok matinya gitu ya. Kenapa emang kecelakaannya kecelakaan saja, tidak usah dibawa-bawa kepada tablignya, kepada dakwahnya. Sedangkan Nabi saja bisa mati, bisa terbunuh, dan Nabi memang hampir terbunuh dalam perang Uhud kan. Waktu perang Uhud itu ini di bawah pimpinan Khalid bin Walid itu dibuat lubang sebagai jerat, dan Nabi masuk di situ, terperosok di situ, lalu dilempari batu dan panah. Tapi karena dilindungi dengan setia sekali oleh para sahabat,
yang membuat diri mereka itu sebagai tameng, maka Nabi itu selama tidak mati. Tetapi Khalid bin Walid sudah sempat meneriakkan kemenangan bahwa Muhammad telah meninggal. Tapi para sahabat yang menjadi tameng itu memang yang banyak yang meninggal. Dan tidak luput gigi depan Nabi itu pecah oleh batu. Jadi Nabi itu bukan sekti Mandraguna, ora tedas tapak paluning pandi kayak ilustrasi Kiai Dalang itu Harmoko. Nah, maksud saya Quran itu banyak sekali menegaskan bahwa Nabi itu orang biasa. Tetapi dalam syair-syair Dibai itu ada syair-syair yang mengagungkan Nabi berlebih-lebihan. Misalnya anta syamsun anta badrun, engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama. Anta nurun fawqa nuri, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Nah, Quran memang ada perkataan cahaya di atas cahaya, tapi bukan Nabi, melainkan Allah SWT. Allahu nurus samawati wal ardi itu. Nur ala nur itu. Jadi anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, engkau adalah iksir. Ini menjadi bahasa Inggris al-iksir menjadi elixir itu, saripati daripada segala macam. Wa ghali anta misbahus sururi. Nah, tiba di syair-syair seperti itu juga yang dalam Barzanji dan Burdah dan sebagainya, dalam pandangan orang-orang yang lebih puritan seperti orang-orang Hambali, mazhab Hambali yang dianut di Saudi, itu menyimpang dari Islam. Kita tidak boleh mengkultuskan Nabi. Oleh karena itu di Saudi dilarang, maulid itu dilarang. Malahan tokoh yang sering saya kutip itu namanya Ibnu Taimiyah. Bagi kita yang tidak siap barangkali kaget berkenaan dengan Husain cucu Nabi. Itu kan terbunuh dengan cara yang sangat kejam di Karbala, di padang Karbala, oleh tentaranya Yazid. Oleh tentaranya Yazid dari Damaskus. Kemudian orang-orang Syiah kita mengetahui memperingati kematian itu dengan cara yang sangat dramatis, yaitu 10 Muharram. Ketika mereka menyatakan, mengekspresikan penyesalannya, kenapa dulu tidak cukup sungguh-sungguh melindungi cucunda Nabi ini sampai terbunuh dengan cara seperti itu. Nah, itu lalu menyiksa diri itu kan, orang Syiah itu 10 Muharram, yaitu Asyura, itu penting sekali. Orang Jawa mengira Syura itu bahasa Jawa. Itu Asyura, itu artinya hari ke-10 dari bulan Muharram, yaitu saat ketika Husain menjadi korban di Karbala itu. Orang Jawa juga masih memperingati itu, yaitu dengan bubur suro, merah dan putih. Merah untuk memperingati Husain yang terbunuh berlumuran darah, dan putih untuk memperingati Hasan yang mati secara natural. Jadi merah dan putih. Jadi bendera kita itu bendera Syiah sebetulnya, itu merah putih. Oke. Jadi artinya kematian Husain itu begitu dramatis, tragis. Tapi toh seorang Hambali seperti Ibnu Taimiyah dengan tenang mengatakan begini. Pertama, tidak benar bahwa yang memerintahkan membunuh itu Yazid. Itu adalah force majeure istilahnya itu. Suatu keadaan di mana tentara tidak terkontrol. Karena memang tentara Yazid itu terlalu kecil, tetapi dengan semangat yang luar biasa, dan kemudian menimbulkan reaksi kemarahan pada tentara Husain itu terlalu kecil, tetapi berjuang atau memberontak dengan semangat yang luar biasa, yang kemudian mengundang reaksi yang keras sekali dari tentara Yazid yang jauh lebih besar. Oleh karena itu kemudian terjadilah mob. Situasi psikologis menyangkut orang banyak yang tidak bisa dikontrol itu, dan dibunuhlah Yazid Husain dengan cara yang sangat kejam, termasuk konon kepalanya dipenggal dan dibawa ke Damaskus disajikan kepada Yazid. Jadi dramatis sekali. Tidak usah kita orang Islam, para orientalis saja ketika menyebutkan ini juga mereka misalnya
Man Kamiriwat misalnya mengatakan, bagaimana bisa terjadi perlakuan yang begitu kejam kepada cucu Nabi yang pada waktu masih kecil itu luar biasa intinya dengan Nabi. Kalau Nabi menjadi imam, itu cucunya Hasan Husain itu selalu datang ke mihrab dan naik ke punggung Nabi waktu sholat gitu, dan dibiarkan saja oleh Nabi. Tapi coba seorang Hambali bagaimana melihatnya, Ibnu Taimiyah. Dia bilang gini, ya tadi itu bahwa itu bukan perintah Yazid, itu adalah force majeure, dan bahwa Yazid mengirimkan tentara untuk menghadapi tentaranya Husain itu dibenarkan menurut agama karena Husain memberontak. Dalam agama Islam tidak boleh memberontak, sama dengan Orde Baru. Tapi mengkritik boleh. Sebab mengkritik itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu Ibnu Taimiyah ini matinya di penjara karena kerjanya ngeritik terus pemerintah. Tapi kalau diajak berontak dia nggak mau. Bahkan begitu diperintah oleh sultan yang dikritiknya untuk ikut menghadapi tentara Tartar, dia maju, dia menjadi pahlawan di situ, menjadi seorang jenderal yang sukses. Nah, itu paham Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Jadi artinya, Pak Suhan dan Ibu, jangankan seorang hanya cucu Nabi, sedangkan Nabi sendiri saja adalah manusia biasa. Dan Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, la tutruni kama atratin nasara an-nasiyah. Kamu janganlah kultuskan aku seperti orang Kristen mengkultuskan Isa al-Masih. Wa qulu abdun wa rasulun. Katakanlah bahwa aku ini adalah hamba dan rasul Allah. Hamba tetap hamba manusia dan rasul Allah. Tapi kemudian lalu timbul pertanyaan, kalau memang begitu yang ada dalam Al-Quran dan dalam berbagai sumber suci, lalu di mana ide tentang wasilah dan syafaat yang notabene itu universal dengan umat Islam? Artinya yang menolak adanya wasilah itu kan minoritas sebetulnya. Di kalangan Syiah lebih lagi, tidak usah Nabi ataupun siapa aja, setiap orang yang menonjol itu bisa dijadikan wasilah. Saya sudah ke Iran dan saya juga cukup kaget begitu keluar dari Teheran menuju Qum. Nah, di perempatan itu ada, ya biasa, ada petunjuk lalu lintas menuju ke sini, menuju ke tempat makamnya Khomeini dan disebut Al-Haram Al-Khomeini. Ya, Al-Haram itu artinya ya Masjid Haram itu suci, tanah suci. Al-Haram Al-Khomeini. Lalu saya masuk di situ, wah, itu jadi didesain seperti banyak kuburan Syiah. Ini adalah makam Khomeini, kemudian ada pagar yang kedua dan di selahnya ada ruang, kemudian ditutup dengan pagar yang mungkin untuk keamanan, orang tidak bisa berbuat apa-apa tapi masih bisa memasukkan uang dan surat. Nah, jadi Khomeini itu dapat surat banyak sekali. Wah, tapi saya terhibur sedikit, ternyata ini tidak hanya orang Islam. Ya, orang Islam sendiri banyak seperti itu. Seperti makamnya Imam Syafi'i di Mesir, itu banyak sekali terima surat tiap hari. Suratnya itu banyak sekali isi uang, yang minta tolong kepada Imam Syafi'i. Nah, inilah ide syafaat, ide wasilah itu. Saya terhibur sedikit karena ketika saya ke Yerusalem, lalu di sana melihat orang-orang Yahudi di Wailing Wall itu, di tembok ratap, ternyata juga banyak sekali surat itu orang Yahudi kirim sama Tuhan lewat celah-celah tembok ratap itu. Ya, jadi tembok ratap itu celah-celahnya itu kemudian diisi surat. Kadang-kadang uang. Ya, nanti ada yang membersihkan, ya uangnya dikumpulkan begitu. Malah ada yang guyon, sekarang Tuhan tidak lagi hanya bisa disurati, sekarang bisa dikirim fax katanya. Fax ke Tuhan. Mungkin email. Oke, jadi artinya ide wasilah itu sebetulnya universal. Itu umum sekali di mana-mana. Maka dari itu sebetulnya gejala dalam Islam itu sebetulnya tidak terlalu aneh. Tapi tadi itu yang sebetulnya disebutkan dalam Al-Quran ialah seperti yang sudah saya coba kutip-kutip tadi itu.
Lalu timbul pertanyaan, lalu bagaimana orang-orang Islam yang berpendapat adanya wasilah ini berhadapan dengan ayat-ayat tadi itu? Nah, ada peluang, yaitu dalam surat Yasin, dalam ayat kursi. Ayat kursi itu menyebutkan apa itu? Allah la ilaha illallah al qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wal ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Nah ini, ya di sini peluang mereka itu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Kalau hadis tentu saja banyak sekali, tetapi kita tahu bahwa hadis itu selalu ada problem. Artinya apa? Jadi dalam surat Yasin itu ini peluangnya, man dza alladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya kita hafallah ini. Yang artinya siapalah yang bisa menjadi perantara di sisinya kecuali orang yang diizinkan, ya kan? Jadi ada kemungkinan ada yang diizinkan oleh Allah SWT menjadi perantara. Jadi ada suatu ungkapan yang sangat kuat dan retorik sekali. Siapa yang bisa menjadi perantara kepada Tuhan kecuali yang diizinkan? Nah peluang ini kecuali yang diizinkan ini lalu menjadi loophole untuk semua teori tentang syafaat. Ya kalau ada yang diizinkan, ya pasti Nabi yang paling diizinkan, kira-kira begitu logikanya. Dan kemudian bisa ditambah dengan semua orang yang disebut sebagai kekasih Allah, yang dalam bahasa Arab disebut wali. Wali kan kekasih Allah, ya masa kekasih Allah tidak dikasih izin untuk menjadi perantara dengan Tuhan. Nah, itu. Ini dalam. Tetapi kemudian bagaimana orang-orang Wahabi, misalnya orang Hambali melihat ini? Bagi mereka ini adalah suatu pernyataan retorik. Retorik itu artinya suatu pernyataan yang didramatisir dan tidak bisa dipahami secara harfiah seperti itu. Jadi artinya ketika dikatakan siapa yang bisa menjadi perantara kepada Tuhan kecuali yang diizinkan, artinya tidak ada yang diizinkan. Itu menurut paham orang Hambali. Tidak ada yang diizinkan. Sama aja dengan kalau kita membentak anak kita, siapa yang kasih makan kepada kamu kalau bukan papa? Ya jangan diharap dia menjawab, oh ada orang lain, kita makin marah kan. Ya, itu namanya retorika. Jadi itu banyak seperti itu. Nah ini jadi artinya masalah wasilah ini, syafaat dan wasilah itu ya ujung-ujungnya memang ya istilah umumnya kontroversial, istilah agamanya itu khilafiyah ya. Khilafiyah, dan karena khilafiyah ya sudah nggak bisa lagi diselesaikan. Silahkan pilih masing-masing aja. Mau percaya kepada wasilah boleh, tidak juga lebih banyak dasarnya begitu. Kalau ya ini ya terpaksa menyebut inklinasi pribadi, kecenderungan pribadi. Kalau saya cenderung untuk tidak berwasilah, karena kalau kita mengharapkan wasilah intercession itu, maka bisa mengendorkan tanggung jawab. Nanti adalah yang bisa menjadi intercession antara kita dengan Tuhan. Padahal ilustrasi-ilustrasi tentang hari kiamat atau pengadilan ilahi di akhirat itu sangat banyak menekankan tentang pertanggungjawaban pribadi.